Masa depan adalah masa di mana manusia menjelajah bintang-bintang. Tak jarang kita mendengar kalimat ini, terutama di film-film fiksi ilmiah. Sama halnya dengan yang satu ini, dua orang pria yang menjadi harapan umat manusia melakukan penjelajahan demi menemukan koloni manusia. Pada suatu ketika, mereka pun menemukan hal ini dikonfirmasi langsung oleh sistem yang melakukan pemindaian, sehingga diketahuilah bahwa planet tersebut memiliki atmosfer yang sama dengan bumi. Namun, sangat disayangkan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tentunya saya mendoakan agar kita semua sekeluarga sehat-sehat saja, serta selalu berada di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul Sumuru, sebuah film yang rilis pada tahun 2003, disutradarai oleh Darrell Roth, serta dibintangi oleh para aktor yang tidak perlu kalian tanyakan karena pastinya saya belum kenalan. Baik, jangan kelamaan, siapkan sesuatu yang menghangatkan karena cerita akan kita lanjutkan. Ya, sangat disayangkan kesalahan sistem membuat pesawat antariksa mendarat darurat di planet bernama Antares. Salah satu penjelajah yaitu Adam mengalami luka ringan, namun rekannya Jake tidak seberuntung itu sehingga dibutuhkan sedikit usaha untuk melakukan sesuatu yang dianggap perlu. Adegan kemudian menampilkan bagaimana kondisi Antares yang merupakan padang gurun tandus dengan bebatuan besar di mana-mana tanpa adanya tanda-tanda keberadaan tumbuhan. Kembali ke Adam yang mengobati luka Jake dengan suntikan futuristik yang mengandung obat penyembuh serta penenang. Saat sedang asik mengoceh tidak jelas, tiba-tiba saja terdengar suara anjing. Hal ini tidak hanya mengagetkan, tapi juga memberikan sebuah harapan baru. Dan Adam pun mulai mengikuti untuk mencari sumber suara tersebut. Setelah tak lama berkeliling, akhirnya pria itu menemukan seorang bocah laki-laki yang terlihat berantakan dan berambut gondrong seperti orang yang hidup di zaman purba. Bocah itu memeluk anjingnya dengan wajah ketakutan. Adam pun mencoba mendekati, menanyakan, "Cemas kau deh?" Maksud saya menanyakan asal si bocah itu. Namun si bocah hanya menjawab snakehead atau kepala ular, kemudian segera berlari. Sayangnya tak lama berselang, bocah itu pun tertangkap oleh sekelompok wanita berarmor. Dengan cepat para wanita membuat si bocah pingsan dan membawanya sebagai tahanan. Sementara anjingnya melarikan diri. Adam yang menyaksikan hal itu dihantui rasa penasaran dan berniat untuk membuntuti. Namun tiba-tiba saja terjadi guncangan dahsyat bak gempa bumi. Merasa cemas, pria itu pun segera kembali menemui rekannya. Selain untuk memeriksa kondisi, Adam juga meminta Jake melakukan pemindaian geologi di planet itu untuk mengetahui apa yang terjadi. Lalu, Adam pun menjalankan niatnya secara diam-diam mengikuti sekelompok wanita berarmor sampai akhirnya tiba di sebuah bangunan besar semacam kuil. Adam juga nekat menyelinap masuk dan dia menyaksikan beberapa wanita menyanyi dan menari yang kemungkinan mereka sedang mengadakan suatu ritual atau berdoa kepada dewa mereka, yaitu Serpent Lord. Ya, adegan ini menjelaskan kepada kita bahwa para wanita itu memiliki kepercayaan yang mana dipimpin pendeta tertinggi bernama Taksan, sang pemberani. Tak lama kemudian, setelah sedikit guncangan, muncullah sang dewa yaitu Serpent Lord dari lubang besar di tengah ruangan. Terungkap bahwa makhluk itu merupakan jenis ular kobra raksasa yang sangat ganas. Selain pendeta, diketahui Antares juga memiliki seorang ratu bernama Sumuru. Wanita itu terlihat tidak nyaman dengan apa yang dilakukan oleh Taksan dan pengikutnya. Kemudian bocah laki-laki yang sebelumnya ditangkap dibawa ke tengah ruangan. Alangkah terkejutnya Adam ketika Taksan menjelaskan bahwa si bocah malang akan dijadikan persembahan untuk dimakan oleh Serpent Lord. Seorang wanita yang merupakan bawahan Sumuru, Dove, segera menolak dan menggagalkan ritual tersebut karena ternyata si bocah laki-laki adalah adik kandungnya bernama Will. Kemudian, Dove yang kebetulan komandan dari pasukan Sumuru bertarung dengan prajurit kultus sampai akhirnya Serpent Lord memakan salah satu dari mereka.
Tentu saja hal ini membuat Taksan marah besar dan memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Dove. Untungnya Sumuru segera menghentikan, menegaskan bahwa yang Dove lakukan hanyalah membela diri. Kedua pemimpin pun nyaris terlibat perkelahian sampai akhirnya alat komunikasi Adam berbunyi karena menerima panggilan dari Jake. Segera Taksan memerintahkan anak buahnya untuk mengejar dan menangkap Adam, namun beberapa saat kemudian, masih dalam pelarian, Adam bersama Will bergegas menuju ke pesawat antariksa demi berlindung. Sayangnya, sebelum bisa masuk, Adam malah tertembak dan setelah berada di dalam, barulah dia menyadari bahwa ternyata anak panah yang menancap di kakinya beracun, menyebabkan kesadaran Adam secara perlahan mulai hilang. Tak lama berselang, Ratu dan para prajuritnya datang meminta kelompok Taksan untuk pergi. Meskipun di Antares, menghabisi pria bukanlah tindakan kriminal, tapi sang ratu menegaskan jika memang tetap ingin maju, maka pertempuran akan terjadi. Kemudian Sumuru pun masuk ke dalam pesawat antariksa menemui dua pria yang merupakan makhluk asing atau alien bagi kaumnya. Mengetahui bahwa Adam terkena racun ular, sang ratu segera mengeluarkan jarum yang mengandung anti racun dan segera menyuntikkannya ke kaki Adam, sehingga Adam pun selamat dari maut. Adegan kemudian berlanjut dengan menampilkan Adam dan Jake yang berada di kediaman Ratu, di mana Adam dijadwalkan akan bertemu Sumuru secara pribadi. Pada momen ini, Jake mengungkapkan hasil pemindaian yang dilakukan sebelumnya, yang mana diketahui bahwa planet Antares dalam keadaan sekarat, dan itulah alasan mengapa sering terjadinya gempa bumi. Selain itu, Jake juga memperkirakan Antares hanya memiliki waktu 2 bulan sebelum akhirnya hancur. Beberapa waktu kemudian, Adam akhirnya menuju ke ruangan Ratu. Pertama-tama, pria itu memperkenalkan diri dan menjelaskan asal planetnya, yaitu bumi. Lalu dia menjelaskan tentang Antares, yang mana merupakan salah satu koloni manusia, yang berarti para manusia Antares sebenarnya adalah keturunan dari bumi. Sekitar hampir 1 milenium yang lalu, manusia mengirimkan para penjelajah, yang mana secara rutin melaporkan apa yang mereka temukan. Namun, setelah 1 abad pertama, komunikasi terputus, bumi pun dilanda perang besar, dan sejak saat itu tidak ada lagi yang melakukan penjelajahan antariksa atau mencari tahu tentang kabar planet koloni. Tentu saja itu membuat sang ratu terkejut, tapi dia sama sekali tidak membantah karena nenek moyang mereka memang pernah menceritakan tentang planet bumi yang kini hanya menjadi legenda. Selain itu, mereka juga membicarakan tentang kelompok serpent. Kelompok itu muncul setelah gempa sering terjadi dan Taksan dipilih menjadi pendeta tertinggi yang dipercaya setara dengan ratu. Semakin hari, Taksan pun semakin bertindak semena-mena, apalagi semenjak kemunculan si serpent, ular raksasa yang dipercaya gerakannya di bawah tanahlah yang menyebabkan terjadinya gempa. Terkejut mendengar kisah tersebut, Adam mencoba menjelaskan bahwa Antares berada di ambang kehancuran dan sudah seharusnya semua orang segera melakukan evakuasi. Sangat disayangkan, Ratu bukannya menanggapi tapi malah membicarakan tentang dominasi kaum Hawa di planet Antares. Dahulu kala, para pria memicu sesuatu yang bercahaya dan sangat menyilaukan, yang mana menewaskan banyak orang. Sejak hari itu, para wanita memutuskan untuk memimpin dan mengendalikan semua yang ada di planet, sedangkan para pria hidup sebagai budak. Dan jika pria berani melawan, maka akan dihabisi. Sembari menjelaskan, Sumuru sang ratu mengajak Adam ke tambang untuk menunjukkan bagaimana kehidupan para pria sebagai pekerja. Terkadang beberapa dari mereka yang beruntung akan dijadikan budak baku hantam dalam tanda kutip untuk menghasilkan keturunan. Sebagai sesama pria, tentu saja Adam tidak tahan melihatnya. Ketika mencoba melancarkan protes, para pengawal segera menyerang Adam hingga pingsan. Now what? Stop! Aksi protes tersebut membuat Adam mendapat hukuman penjara. Namun ketika para pengawal membawanya, tiba-tiba saja kelompok Taksan menyerang. Para anggota kultus itu dengan kejam menghabisi semua pengawal ratu, termasuk Dove. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, wanita itu meminta Will, yang kebetulan juga berada di sana, untuk selalu tunduk dan setia kepada ratu. Sementara itu, Adam dibawa ke kediaman Taksan, di mana saat itu sang Dewi Ular mengajak Adam untuk bekerja sama melawan
melawan Ratu Sumuru. Tentu saja Adam menolak, sampai-sampai terjadi baku hantam yang mana kali ini tanpa tanda kutip. Untungnya sebelum Adam terluka, sang ratu, Jake, dan juga Will datang menyamar sebagai kelompok kultus dan segera Sumuru melancarkan serangan yang membuat Tucson tak sadarkan diri. Dalam pelarian, dua penjelajah membicarakan tentang kondisi planet Antares. Jake mengungkapkan bahwa ternyata waktu yang tersisa lebih sedikit dibandingkan perkiraan sebelumnya. Menurut laporan terkini dari sistem, Antares hanya bertahan dalam 2 hari. Mendengar pembicaraan tersebut, sang ratu memperlihatkan kalungnya yang mana berasal dari Burn Zone, suatu tempat di mana kapal antariksa bumi mendarat 1 milenium yang lalu. Sebuah pengakuan yang cukup melegakan karena jika memang berhasil menemukan dan menyalakan kapal antariksa tersebut, maka Adam dan Jake bisa kembali ke bumi. Sang ratu pun setuju untuk membantu. Bersama-sama mereka mulai bergerak menuju ke lokasi yang dimaksud. Namun perjalanan mereka tidaklah mudah karena kelompok kultus terus mengganggu, sampai akhirnya mau tidak mau Adam dan yang lainnya harus melewati jalur penjara yang mana dihuni oleh para pria. Terjadi sedikit pertengkaran di sini karena Jake tak bisa menerima perbudakan. Beruntung pada akhirnya hati sang ratu pun luluh sehingga membebaskan para pria. Lalu saat mereka melanjutkan perjalanan, sang ratu menunjuk ke arah bukit yang berjarak beberapa kilometer. Dia menjelaskan kesanalah tujuan mereka karena Burn Zone berada di balik bukit itu. Tidak peduli meskipun harus menempuh perjalanan penuh rintangan serta gangguan dari kelompok ular, Adam dan yang lainnya tetap melanjutkan rencana mereka. Pada suatu momen, Adam mencoba meyakinkan Sumuru untuk ikut bersama mereka, mengatakan bahwa di bumi mereka bisa hidup dengan nyaman. Namun Sumuru menolak karena tak bisa meninggalkan tanggung jawab sebagai seorang ratu yang memimpin rakyatnya. Bersamaan dengan itu, gempa bumi kembali terjadi, membuat semuanya terguling jatuh. Jake menyimpulkan bahwa kehancuran Antares sudah semakin dekat. Beberapa waktu kemudian, akhirnya kelompok itu menemukan kerangka manusia yang tergeletak begitu saja. Ketika Jake memeriksanya, diketahui bahwa kerangka tersebut sudah sangat lama berada di sana, yang mana kemungkinan salah satu dari manusia pertama yang datang ke Antares. Lebih lanjut, Jake mengetahui suatu kebenaran bahwa telah terjadi semacam ledakan berasal dari matahari di wilayah tersebut yang menyebabkan semua orang tewas. Mungkin inilah cahaya kematian yang dimaksud leluhur Antares yang terjadi berabad-abad lalu. Ya, meskipun selalu salah di mata wanita, tapi kali ini pria sama sekali tidak bersalah atas apa yang terjadi di masa lalu. Ini sekaligus membantah semua ajaran agama ular yang diyakini oleh sebagian penduduk Antares yang menyatakan bahwa pria adalah makhluk berbahaya dan penuh tipu daya. Kebenaran ini tentunya membuat Sumuru merasa sangat bersalah. Namun karena waktu mereka sudah tidak banyak, Adam dan yang lainnya segera mengajak sang ratu untuk bergegas. Tak lama kemudian, akhirnya mereka keluar dari Burn Zone dan tiba di sebuah runtuhan berbentuk kubah besar yang mana di dalamnya terdapat kapal antariksa. Untuk menyalakan sistem, mereka membagi kelompok menjadi 2, Jake dan Will ke ruangan mesin, sedangkan Adam dan Sumuru ke ruang kendali. Berkat kerjasama yang apik, tak sulit bagi kelompok itu untuk membuat kapal antariksa berfungsi kembali. Tapi sangat disayangkan, Tucson dan anak buahnya muncul memulai pertempuran sengit di antara kedua belah pihak. Beruntung Adam menggunakan pistol canggihnya untuk menyingkirkan anggota kelompok ular, sehingga kini hanya Tucson yang tersisa menantang Sumuru berduel 1 lawan 1. Dengan kemampuan bertarung yang luar biasa, sang ratu berhasil memenangkan duel. Namun ketika Tucson bangkit dan ingin menyerang dari belakang, segera Adam melepaskan tembakan, menyingkirkan Dewi Ular untuk selamanya. Kembali ke Jake yang telah berhasil menyiapkan kapal antariksa untuk segera melakukan lepas landas. Pada momen ini, karena mengingat perlakuan kejamnya terhadap para pria, Ratu memutuskan untuk meninggalkan tahtanya dan ikut bergabung bersama Adam dan Jake serta Will yang ternyata ikut nyempil.
Tak lama kemudian, kapal itu pun lepas landas melayang ke udara, bersiap meninggalkan planet. Mereka melewati wilayah kerajaan, di mana semua penduduk Antares mulai dari warga sipil, prajurit, sampai dengan para budak, dan bahkan para anggota kelompok ular, memandang dengan kagum ke arah kapal antariksa. Merasa tidak tega, Adam pun menyarankan agar Sumuru mengajak rakyatnya ikut, karena kapal antariksa itu memiliki daya tampung yang cukup besar. Sumuru pun dengan senang hati mengikuti saran tersebut. Segera dia memerintahkan seluruh rakyatnya untuk masuk ke dalam pesawat sembari menjelaskan tentang akhir dari Antares, dan mereka semua akan menuju ke planet yang sangat jauh, yang merdeka, aman, damai, tidak membeda-bedakan suku, agama, dan ras. Ya, terdengar seperti bukan bumi. Segera setelah para warga masuk, kapal kembali bersiap untuk lepas landas. Namun sangat mengejutkan, tiba-tiba terjadi guncangan yang mana kali ini bukan akibat gempa, melainkan serangan dari Serpent Lord. Merasa panik, Jake mulai mengoceh tidak jelas, sampai akhirnya Adam menemukan ide cemerlang, yaitu menggunakan mesin pendorong untuk membakar ular raksasa itu. Segera dia meminta Jake melakukan di waktu yang tepat, dan Serpent Lord pun berhasil disingkirkan. Akhirnya film ditutup dengan menampilkan kapal antariksa tua yang pergi meninggalkan Antares untuk selamanya. Will yang sebelumnya sedih, merasa gembira lagi karena seorang prajurit kultus menyelamatkan anjing kesayangannya. Semuanya pun larut dalam sukacita, dan bersamaan dengan itu, kapal melesat dengan cepat menuju ke bumi. Akankah mereka berhasil menyelamatkan spesies manusia dari kepunahan? Dan tamat. Ya, begitulah kisah maksud saya Sumuru. Buat yang belum tahu, film ini secara longgar diadaptasi dari sebuah acara sandiwara radio pada tahun 1950-an dan kemudian dicetak ke dalam beberapa buku, salah satunya berjudul The Sins of Sumuru. Bahkan pada tahun 1967, rilis sebuah film yang berjudul The Eyes of Sumuru. Berbeda dengan film Sumuru 2003, tidak ada planet-planet koloni di film The Eyes of Sumuru, apalagi kesalahpahaman wanita terhadap pria sejak berabad-abad yang lalu. Sumuru dalam film tahun 67 adalah seorang wanita cantik dan jahat. Dia berencana untuk mendominasi dunia, memimpin pasukan yang semua anggotanya adalah wanita untuk menggulingkan kepemimpinan para pria. Oke, kembali ke film Sumuru 2003, ceritanya mirip dengan film Wing Commander 1999 yang pernah saya buatkan alur ceritanya beberapa waktu yang lalu, di mana kisahnya manusia telah melakukan penjelajahan antar bintang untuk mendirikan koloni, namun di bumi terjadi perang besar sehingga planet-planet koloni yang sudah lebih maju memutuskan hubungan dengan bumi. Saya pikir penggunaan senjata-senjata biologi mengakibatkan wanita-wanita di bumi menjadi tidak bisa hamil, sehingga dikirim beberapa penjelajah untuk mengunjungi planet-planet koloni demi menemukan wanita yang sehat agar spesies manusia di bumi tidak punah. Jika kalian bertanya mengapa bisa ada anjing dan ular di planet Antares, itu karena manusia bumi datang membawa hewan-hewan dari bumi. Mungkin kapal antariksa yang dinaiki oleh Adam dan Jake di akhir film adalah semacam bahtera yang mana tidak hanya membawa manusia tapi juga hewan dan tumbuhan. Hanya saja di Antares, kondisinya saat ini telah menjadi kering dan tandus. Saya pikir ini akibat ledakan kematian yang terjadi 9 abad yang lalu, di mana kaum pria yang menjadi kambing hitamnya. Nah, kalau ular Indosiar, Serpent Lord tentunya bukan dibawa dari bumi. Maksud saya, benar bahwa nenek moyangnya dibawa dari bumi, tapi kemungkinan besar ular yang satu ini bermutasi akibat ledakan cahaya kematian, sehingga ukurannya menjadi sangat besar. Pada awalnya penduduk Antares tidak ada yang percaya Tuhan. Mereka semua adalah ilmuwan yang mendedikasikan diri kepada ilmu pengetahuan. Namun semua berubah saat ledakan cahaya kematian, ditambah lagi gempa yang sering terjadi selama berabad-abad. Hal itu membuat mereka mulai memiliki keyakinan terhadap Serpent Lord yang mana mereka anggap sebagai Tuhan. Taksan sebenarnya adalah keturunan dari pemimpin terdahulu yang seharusnya menjadi ratu. Namun karena dalam pemilu yang menang Sumuru, jadi Taksan mendirikan agama
agama bernama Snakehead dengan dirinya sendiri yang menjadi pendeta sekaligus dewi. Semakin lama pengikutnya semakin banyak, kedudukan Taksen pun secara perlahan terus naik sampai akhirnya setara dengan ratu. Jadi dua pemerintahan dalam satu planet. Mereka saling membenci tapi tidak saling membunuh karena ada peraturan mutlak yang tidak boleh dilanggar, yaitu sesama wanita dilarang saling menyakiti. Kedatangan Adam dan Jake merubah segalanya. Adam adalah seorang pria bebas yang memiliki senjata berteknologi canggih. Taksen ingin memanfaatkannya sebagai sekutu untuk menghancurkan Sumuru, sedangkan Sumuru sepertinya jatuh cinta kepada Adam. Saya pikir seharusnya film ini lebih banyak mendalami konsep peradaban yang berpusat pada wanita, serta menghadirkan pertarungan antara pendeta dan teknokrat merupakan ide yang menarik. Sangat disayangkan, film ini tidak memiliki dana yang cukup untuk mewujudkan sesuatu yang mendekati hal-hal tersebut. Saya yakin banyak kekurangan yang kalian temukan selain ular Indosiar. Salah satunya adalah senjata yang berusia berabad-abad yang lalu, masih digunakan dan masih berfungsi dengan baik. Pada akhirnya yang benar-benar seru adalah duel ratu melawan pendeta, yang mana tentunya belum cukup memuaskan kita sebagai penonton, bukan? Kurang lebih demikian dan terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan berkomentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!